Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudaraku? Semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat. Nah, sekarang saya sedang berada di Yogyakarta, tepatnya di Sleman, Mas ya. Sleman. Ya, Sleman. Di Royal House, ya, rumah budaya. Saya bersama Mas Irawan dan Mas Bambang. Nah, kita ingin tahu tentang Royal House di Yogyakarta ini. Sudah terkenal rumah budaya, tempat pertunjukan, tempat pameran, dan macam-macam lagi. Berkumpulnya para seniman di sini. Gimana sih gagasannya, seperti apa? Kenapa tiba-tiba punya pemikiran untuk Mas, gawe Royal House itu seperti apa, Mas? Iya. Terima kasih. Perjalanannya cukup panjang dan ini menyangkut masalah individual sebetulnya. Yeah. Awal itu kami memang semacam apa ya, punya naluri untuk bagaimana selalu pengen berbagi. Padahal berbagi itu kan kalau tidak latihan tidak akan bisa menurut saya. Yeah. Jadi harus dikulinake, terus luwes dan sebagainya, terus dengan keikhlasan dan sebagainya. Nah, awal dari basic itu secara individual kami sebetulnya sebelum ada Royal House pernah kami bergerak ke luar, bagaimana menerjemahkan sebuah istilah berbagi apa toh? Dulu apa, Mas? Berbaginya itu seperti apa di luar itu? Terutama yang saya bisa waktu itu, nah, saya lebih ke bagaimana mengolah ruang, karena saya basic saya di tata ruang ya, di desain tata ruang, sehingga tata ruang itu kan hubungannya sama yang mengisi ruang, sehingga ada hubungan gerak, hubungan kehidupan bagaimana ada di ruang itu, sehingga apapun sebenarnya bisa terjadi. Nah, secara profesional kita biasa nggarap desain-desain tentang rumah, tentang hotel, tentang restoran, tentang ini kan. Kalau ini di luar itu apa ya? Nah, sehingga berpikir saya apapun sebetulnya bisa. Jadi akhirnya ilmu tata ruang kita terapkan. Terus dengan bahasa bagaimana membagi sesuatu ilmu itu kepada orang lain, yang basicnya adalah bagaimana kita sebetulnya nek saya ngomong rada-rada religi ya, sodakoh gitu. Sodakoh tapi dengan cara sendiri gitu. Nah, seperti itu. Nah, akhirnya kita melatih bahasa sodakoh dengan cara sing ora kaya wong liya apa. Akhirnya bagaimana ilmu. Saya merencanakan sesuatu lewat imajinasi saya, terus saya tuangkan dalam sketsa, terus akhirnya saya komunikasikan, akhirnya terbentuklah sebuah energi, akhirnya menjadi gerak, menjadi power. Nah, ini latihannya lama, Mas. Nah, itu loh. Dan itu memakai bahasa keikhlasan. Keikhlasan itu menurut saya kalau nggak latihan ya susah. Ikhlas itu angel. Ya. Tipis sekali bedanya. Enggak, yang tak heran ini loh, Mas. Mereka kesini kan pentas gratis, Mas. Ya. Dan dengan nyiapin fasilitas, nyiapin lampu, sound, itu duitnya dari mana, Mas? Oh, itu gini ceritanya. Jadi kami kan di profesional saya punya usaha di tata ruang juga, lebih ke decoration, garap-garap wedding, garap catering seperti itu, dan itu main konsep juga. Ada di situ kan nek saya bahasane wong apa ya, wong pengen sesuatu nek wong liya ana istilah CSR ya apa to? Ya. 2,5%. Lah, sedekahkan. Nek maksud aku ora iso sih istilah itu gitu loh. Akhirnya ya njibuki saka itu. Sidik-sidik gitu ning piye carane ngelola ini ya. Sehingga menjadi kita belajar dari situ. Ya. Nah, ini menarik menurut saya. Jadi saya memakai tangan saya kanan saya untuk bagaimana profesional, yang tangan kiri bagaimana melatih berbagi. Sehingga didapat keseimbangan itu. Nah, ini karena keseimbangan itu sudah ada dalam diri saya untuk menuntut. Waktu saya bermain di kanan tok itu, ini kok kiwane itu gatel pengen ngopo itu ada muncul dari sini. Jadi berbagi itu kebutuhan. Jadi udah kebutuhan. Kebutuhan batin. Nah, terus saya mengingat saya punya leluhur yang sebetulnya leluhur kita orang-orang pejuang semua ya. Artinya nilai juang itu apa sih di zaman sekarang? Akhirnya begitu. Ya seperti itu. Untuk ini, Mas, programnya apa, Mas Bambang? Program-program yang di sini Mas Bambang sebagai karena yang mengelola gitu. Iya, termasuk. Program saya sebenarnya sederhana sekali. Saya cuma membreakdown keinginannya tata ruang. Tata ruang punya keinginan kayak gini, terus saya mencari talent, jaringan, semua tak kumpulkan di sini. Akhirnya di sini menjadi kayak human engineer gitu ya. Jadi manusia itu bisa terbentuk di sini. Tapi mereka dengan karya mereka sendiri. Kami hanya
memfasilitasi, akhirnya mereka membanding-bandingkan sendiri dengan yang lain. Wah, kurangnya ini, kami punya fasilitas. Cuman gitu. Jadi disinilah tempat kayak human engineer lah. Tapi kan kita tidak mengarah-arahkan, cuman kita memfasilitasi dan mengkritisi bareng-bareng. Diisi. Lebih ke sharing. Bukan mewadahi tapi monggo isi dan monggo ya. Tapi setelah keluar baru terasa bahwa disitulah kami menjadi manusia. Terus apakah untuk penyiarannya misalnya di channel YouTube atau media sosial itu Royal House sendiri yang menyiarkan atau mereka? Itu pernah dua-duanya. Kami terbuka. Kadang dia mau bikin konten di sini dengan sendiri, silakan. Kami lebih ya lu mau jadi apa sih gitu loh. Sekalian kamu mau main teater di sini tapi sekalian mau YouTuber ya silakan. Jadi lebih ke karena gini Mas, jadi kemarin dari proses kita berjalan di sini itu terjadi sesuatu yang kadang-kadang pakai perasaan Mas. Nah, YouTuber itu imite duit kuah kok. Sehingga itu salah-salah menjadi maksiat. Sehingga kemarin saya merenung bahwa ini gini wae. Pokoknya engko dinotaris ke hasil dari YouTuber kalau menghasilkan nanti saya membuat surat pernyataan di notaris untuk menghidupi sosial, untuk sosial, tidak untuk pribadi. Nah ini karena khawatirnya kalau dia bermain di sini, terus kita yang bikin YouTube, nanti mereka merasa dimanfaatkan. Wah, aku dimanfaatkan di Royal House untuk jadikan konten misalnya kayak gitu. Nanti dikira kita kerja gitu loh. Padahal kita hanya ingin human engineer. Ayo bareng-bareng menjadi manusia bareng-bareng. Nanti kalau perlu kita nyari kurator atau apa yang bisa menjembatani semakin pintar, semakin pandai. Misalnya ada acara gini Mas. Itu untuk parkir gimana Mas di sini? Parkir di sini kebetulan ada tetangga yang punya halaman, sana juga halaman itu masih bisa saling membantu. Gitu. Dan Pak Lurah juga mendukung. Pak Duko mendukung. Jadi mereka parkir ada ininya nggak? Kalau sama kampung ada kontribusi. Sama kampung ada kontribusi. Jadi kampung yang kita mengasih kampung gitu. Kasih kampung. Luas saja lah, luas itu. Biar mereka juga jadi manusia gitu loh. Tanggapan masyarakat di sini gimana Mas? Sangat respon dan cuman memang Mas ada hubungannya sama mereka menganggap di sini tuh seorang yang punya teman seniman sehingga mau mendekat itu kadang-kadang rikuh misalnya itu masih ada dan itu sebetulnya tidak kami harapkan. Paling nggak kan ada mereka bisa bersilaturahmi juga dengan seniman. Tapi pernah terjadi juga. Pernah terjadi. Dan keresahan kami sebenarnya kemarin itu kan bandul seniman itu kan hanya dari Tugu itu ke selatan, bandulnya ke selatan, yang ke utara belum. Salah satu Pak Irawan menginisiasi ini biar bandul itu ke utara. Jadi wilayah Sleman ada seniman-seniman yang berkegiatan. Karena bandul itu selalu ke Asrafi, ke Kasongan, ke Isi gitu loh. Yang ke UGM ke belum. Nah ini salah satu alternatif bandul itu biar nggak ke selatan terus. Jadi saudaraku perlu tahu bahwa kegiatan berkesenian itu dulu selalu ke selatan. Saat Gunung Semeru meletus yang kemarin ini, Mas Irawan ke sana. Dengan tim Royal House-nya. Dengan tim Royal House. Ya itu awalnya dari hati juga, bahwa saya lihat di TV itu tergerak bahwa apa yang harus kami perbuat. Nah kita ngumpulin uang, beras atau apa, sudah banyak orang bisa. Ini yang berbeda apa ya, akhirnya muncul ide, saya punya skill bagaimana membuat sesuatu, akhirnya dengan barang-barang bekas, dengan kayu-kayu yang ada, kita buatkan playground. Jadi konsepnya playground, menggarap anak-anak di sana untuk ruangnya dibuatkan ruang playground. Jadi ada ukuran 8x12 waktu itu saya buat dengan teman-teman itu. Terus akhirnya diiringi dengan teman-teman yang pengen juga kiprah dalam trauma healing, seni rupa terhadap trauma healing, pantomim trauma healing seperti itu. Sehingga terjadi suatu rombongan ke sana, membuat fisik juga dan non fisik, lebih ke bagaimana mengisi lebih hidup. Akhirnya kita menggarap anak-anak di sana.
Dan itu yang pertama. Yang kedua, setelah itu jadi, mau pulang itu ada inspirasi lagi dan ada semacam tantangan lagi di sana, bagaimana menggarap yang lain selain anak-anak. Ya. Itu orang tuanya. Ya. Iya. Nah, kita berpikir bagaimana membuat sesuatu tempat yang iso ngumpul ke orang, sama bisa untuk terinspirasi Ya. bagaimana menjadi sesuatu yang bergerak terus. Ya. Sehingga waktu itu Bikin menciptakan bikin workshop di sana yang sifatnya tak wadai dengan ada panggung pertunjukan, Panggung budaya. ada tempat nongkrong yang berupa mini cafe gitu, tapi Ya. dari angkringan-angkringan gitu. Ya. Terus yang satu ada ruang untuk UMKM sebagai Ya. showroom. Nanti kalau barang-barang yang dilatih itu sudah jadi taruh situ gitu. Ya. Ya. Nah ini akhirnya terjadi. Akhirnya dari power itu muncullah power-power yang sinergi. Ya. Orang-orang Ya. UMKM, orang ini, aku mau melu, aku ikut. Ya. Gitu. Sehingga akhirnya jadi organisasi lagi yang Dan itu bagaimana free, menggarap. gratis semua. Dan itu gratis semua, itu relawan-relawan Gratis. sosial. Oh, Nah ini menarik. Ya. Daripada dia nyumbang lewat rekening tok, mendingan duit itu dibawa ke sana langsung action. langsung. Ya, Intinya itu. Karena kami mencegah jangan rekening yang dikirim, orangnya aja. Jadi Ya. termasuk mempelopori sebagai relawan di sana, Mas. iya. Ya, Jadi ya. kita bermain bagaimana tadi basic tata ruang Ya. tadi. Ya. Akhirnya yang ngisi harus siapa? Sehingga Ya. di situ ada di organisasi. Betul. Bagaimana bergerak. Nah, hitungannya hari nanti Ya. targetnya apa? Melibatkan seniman Lumajang Oh, dan Jember. Dan itu juga ada dari Seniman mereka. Lumajang, seniman Jember itu kita libatkan untuk bermain di Respon panggung. mereka gimana, Mas? Terus luar biasa. sangat luar biasa. Ya. Malah kurang sebenarnya, kita kehabisan energi ini. Iya, kurang terus. Sampai Kurang sekarang terus. pun masih kontek-kontekan. Masih kurang. Harus digarap apa lagi. Masih gitu. kurang. Ya, kita pelan-pelan lagi baru berpikir itu. Ya. Dan kemarin juga ketemu dengan donatur-donatur yang dari perorangan juga ada, dari perusahaan juga ada. Ya, ya, Gitu. ya. Nah, kembali ke Royal House, Mas. Kegiatan yang pernah dilaksanakan di sini apa aja, Mas? Macam-macam Ya. yang jelas kami ingin menghidupkan seniman yang Sleman Iya, pada awalnya. iya. Tapi yang dari Bantul yang dari itu menginisiasi. Misalnya kayak Mas Nano Asmorodono, Iya. Mas Merit Hendra, Mas Teguh Mahesa, Iya. terus Mas Otok Bimo Sidarta, Mas Lik Suyanto itu menginspirasi teman-teman Sleman bahwa di kami punya rumah budaya Royal House. Ya. Nah, mulai seniman diketahui oleh Wakil Bupati, Iya. Pak Wakil Bupati Sleman, sempat hadir di sini beberapa kali untuk ikut Tokoh-tokoh juga. tokoh-tokoh Sleman banyak hadir di sini. Untuk perupa, Mas, perupa pematu. Perupa, juga. kami punya tradisi setiap Sabtu itu ada latihan melukis di sini. Oh, Setiap Sabtu. Ya, Terus kita kerjasama dengan Hayat, beliau yang tahu kerjasama Ya, dengan itu- Hayat. Mana, Mas? Kerjasama dengan itu Hayat. kami akrab juga sehingga Dengan saling Hayat Rumah berpikir Budaya. bersama, terus bagaimana Hayat menyentuh budaya saya bilang Ya, gitu. Akhirnya seni budaya di sana apa ya? Akhirnya seni lukis, seni Ya. tari pernah, seni Ya. drama pernah Ya. juga. Ya. Terus, nah di sini sebetulnya multi seni yang Multi terjadi seni. di sini, tidak terus Ya. seni lukis laut tidak. Ya. Jadi seni apapun. Ya, Bahkan kolaborasi antar seni Ya. itu sering terjadi. Dan satu malam itu bisa 4 kali judul juga. Iya. Itu sangat dan keinginan kami sebenarnya ingin menyatukan hotel-hotel yang ada di Semeleman itu bisa mensupport tentang budaya. ya. Yang sudah terjalin Hayat sama Seraton. Beliau ini yang memasukkan mereka datang ke sini. Dan mereka Hayat saja. sangat antusias gitu loh, ingin berkolaborasi. Tapi ada nggak, Mas, tiba-tiba dari Hyatt atau hotel yang lain itu aku pingin yang pernah ditampilkan di sini gitu. Oh, pernah ada, Oh, pernah. pernah. Kita pernah main Pernah. di Hayat juga pernah. Pernah. Iya. Sampai 4 kali kalau nggak 5 kali itu. itu Main di sifatnya Hayat. apresiasi. Mas Mehmet itu main di Iya. Hayat. Apresiasi cuman ditonton sama tamu. kayak Tamu, gitu. ya, itu Sehingga sudah. kita bisa menilai rasa di situ seperti Ya, apa. ya. Nah, akhirnya punya ilmu tentang rasa itu. Ya, Tapi kan paling nggak ada apa lah, solusi lain, ekspresi lain, hasil dari sini nah, gitu kan. Oh, hasil iya, dari iya. situ Hayat itu pengen dibikinkan Hayat Rumah Budaya. Wah. Salah Ya, satunya Mas saya- Mujar, Mas Irawan itu menginisiasi Hayat Rumah Budaya. Itu sudah terbangun Ya. sampai hari ini. Iya. Iya, iya. Ini misalnya, Mas, ada teman-teman dari luar kota gitu loh, Ya. bikin
berekspresi di sini itu gimana? Mas? Tidak masalah. Ya, Tidak masalah. nggak masalah. Malah seneng saya. Malah seneng, Karena di sini juga ada semacam, jadi gini loh, culture activity. Royal House Culture Activity itu kan bicara luas. Ya. Nggak cuma sempit. Jadi Ya. bahkan kita punya rencana untuk bagaimana ekspansi keluar. Mm-mm. Jadi dari luar masuk, dari sini keluar. Keluar. Itu Iya. tukar-tukar. Borobudur yang informasi. sering ke sini. Terus- Pak Nindito Oh, sering ke sini. Gitu, Ya. terus ya itu pokoknya Ya, luwes saja, luwes saja. bebas saja, yang penting menuju ke depan gitu Ya. aja, berfungsi gitu. Bahkan kami menyiapkan kamar-kamar di sebelah ini untuk kalau yang mau ada residen. Itu ada kamar beberapa. Yo kamar lesehan. Kamar untuk residen lah, untuk kalau mau main di sini kurang 2 hari silakan latihan dulu misalnya itu ada kita menyediakan. iya iya. Stop. Wah, luar biasa. Ya. Kabarnya ada acara di Borobudur apa, Mas? Acara. Itu lebih ke kita ngombiongi Acara nasional itu. Oh, acara Nasional, ya. kami diundang untuk ikut partisipasi Ya. pembentangan 1000 meter bendera merah putih. Bendera Putih. merah putih. Ya, itu juga lumayan Ya. dahsyat itu. Ya. Wes, luar biasa. Dan kami juga tidak cuma itu, mengikuti kemarin di Dieng dengan Pak Mujar Ya. itu, dengan wayang melonimnya, Ya. dengan membentang bendera 1000 meter pernah. Di kita- Dieng. 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 Iya. Kita Bahkan ikut itu disupport sama juga. BNPT. Ya. BNPT, Terus ada lagi kebetulan di temannya Pak Kebumen. Mujar. Ya, di Ya. Kebumen ada lagi juga. Sini ke Borobudur kan. Ya. BNPT tertarik pada itu pembentangan itu karena dia kan konsen di situ. Badan Penanggulangan Teroris itu Ada hubungannya. ada hubungannya. dengan Dan kami keutuhan diundang untuk budaya. main di sana. Oh, Nah, semacam gitu loh. penanggulangan teroris melalui budaya. Daya dan deklarasikan di Sebetulnya Dieng. nah kita bicara visi ke depan Iya. mengarah ke arah itu, Mas. Arah Cuman itu. kan nggak terlalu gaya. Iya, iya. Untuk kalau iseng aja itu Tapi kayak ya, guyon anu, aja gitu. ngalir aja. Iya, gitu loh. Jadi Ngalir, karena kita ngalir. bukan orang-orang yang Iya. apa ngalir. yang spesifik di situ. Iya. sebetulnya. Iya, ngalir, iya. ngalir. Ya. Jika Anda yang dari luar kota ingin berekspresi di Yogyakarta, di Royal House, tempatnya sangat asik. Oke, mudah-mudahan pembicaraan saya dengan Mas Irawan dan Mas Bambang bisa menjadi inspirasi dan motivasi saudara-saudaraku dimanapun Anda berada. Terima kasih, Iwan Gardiawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.